Halo, balik lagi di channel Upself. Hari ini kita mau ngebahas tentang Permendikbud Dikti nomor 30 tahun 2021 yang membahas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, jadi kemarin-kemarin itu tuh sempat ada kontroversi antara beberapa pihak yang tidak setuju dengan adanya RUU ini, tentang Permendikbud ini, dan yang setuju gitu kan. Nah, dari yang tidak setuju ini ada dari anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS. Tidak mengherankan sih. Menurut Fahmi Alaidrus, ya dia ini menilai bahwa peraturan ini tuh mengakomodir praktik perbuatan zina. Dalam singkatnya itu, ya intinya tuh dia beranggapan kalau misalnya dengan adanya UU ini tuh justru melegalkan perbuatan zina gitu. Yang padahal kayaknya sih nggak sampai ke sana gitu ya. Walaupun kalau misalnya dicari-cari celahnya mungkin bisa dapat. Tapi kita nggak bahas itu. Lalu ada juga nih dari Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Pimpinan Pusat Mabir. Dia juga sama, malah sampai meminta ini Kementerian ini tuh untuk mencabut gitu peraturan ini karena dianggap melegalkan seks bebas di kampus. Yang sebenarnya sih tanpa adanya peraturan ini juga beberapa juga ada lah. Dari beberapa temen gua yang cerita punya temen juga yang melakukan hal tersebut gitu kan, itu emang ada. Karena basicnya tuh di kampus itu kalau dari kehidupan perkuliahan ya dosen atau pihak kampus tuh nggak bisa nggak bisa melarang-larang kegiatan pribadi mahasiswanya. Kita tuh kan nggak ada gitu kan. Kalau misalnya dulu di sekolah, misalnya di SMA itu kan masih ada gitu ya. Anak SMA tuh jam segini tuh nggak boleh keluyuran gitu. Dari sekolah tuh ada edaran nggak boleh nongkrong di sekolah tuh sampai malam gitu misalnya nih. Terus nggak boleh juga nongkrong pakai baju sekolah di tempat lain tanpa tanpa izin orang tua gitu misalnya. Itu masih bisa dilakukan, dibandingkan kalau misalnya di kampus ya udah anggapannya gimana ya? Karena mahasiswa itu jatuhnya dianggap sebenarnya sudah dewasa. Jadi apalagi dengan adanya peraturan ini tuh dianggapnya ya udah kan zina mau udah urusan masing-masing lah istilahnya gitu. Tapi balik lagi jadi OOT kan. Nah itu dari pihak yang nggak setuju karena dianggap untuk melegalkan zina kan. Nah dari yang pihak setujunya sendiri ini, terutama dari yang mewujudkannya itu justru dari Menteri Agama gitu kan, yaitu Yakut Khalil Qomas yang justru mendukung penerbitan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 yang dibuktikan dengan adanya surat edaran ya. Intinya beliau mendukung lah karena kalau dilihat dari beberapa fakta di lapangan ya, mungkin nggak semua di kampus kali ya. Gua ngambil contohnya ini yang gua baca ini dari suara.com, dari Aliansi Mahasiswa itu ada 30 kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus UI dalam setahun terakhir. Yang dimana menurut gua angka ini bisa dibilang cukup tinggi untuk ukuran masyarakat Indonesia. Norma masyarakat di Indonesia itu menurut gue ini cukup tinggi karena kita tuh bukan masyarakat yang membiarkan perilaku seks bebas gitu kan. Intinya begitulah. Jatuhnya sih pencegahan karena kan kalau misalnya dibawa ke ranah hukum kan dasar hukumnya nggak bisa dipakai. Nah ini baru yang tercatat
dan ini pun baru satu kampus, yaitu di UI. Mungkin sebagian masyarakat kita nggak tahu karena kasusnya tuh nggak pernah sampai mencuat ke berita nasional gitu kan. Atau bahkan dari sesama teman kita di kampus aja nih yang nggak tahu karena ya emang dikit gitu, dan mungkin korbannya itu bukan dari jurusan atau fakultas kita gitu kan. Di fakultas misalnya kalau gue di MIPA tuh ya emang terkenal religius mungkin sedikit gitu. Tapi kalau misalnya yang di fakultas teknik ekonomi yang dari sepenglihatan gue ya nggak sehomogen di fakultas gue. Intinya mereka tuh lebih heterogen gitu kan, lebih banyak orang-orang yang beda pandangan itu tuh lebih banyak ya. Itu tuh ada beberapa yang mohon maaf kalau misalnya tidak bermaksud untuk menjatuhkan fakultas, tapi ya kemungkinan mahasiswa yang menjadi korban itu juga kan ada gitu kan. Nah, itu yang baru dianggap gitu kan. Makanya ketika ada kontroversi itu berupa penolakan itu, balik lagi tujuan UU ini tuh dibuat untuk pencegahan. Jadi kalau misalnya Anda menjadi korban, amit-amit, dari kampus tuh bisa melakukan intervensi dan ada dasar hukumnya gitu kan. Makanya dari ini tuh gue cukup setuju juga dari pernyataannya Menteri Agama kita tuh nggak boleh nutup mata bahwa kekerasan seksual itu banyak terjadi di lingkungan pendidikan kita, dan kita nggak ingin ini berlangsung terus-menerus gitu. Makanya dengan adanya Permendikbud di Dikti ini, pihak kampus tuh diberikan arahan yang lebih tepat, yang lebih jelas juga, dan diberikan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Ini mungkin yang kalau misalnya kalian pernah lihat itu di status, biasanya sih di Twitter sih ya, ada nih dia tuh cewek gitu ngekos bareng cowoknya yang masih kuliah gitu, masih satu ini, dan dia tuh sampai-sampai ada yang mohon maaf melakukan hubungan tersebut terus-menerus gitu, nggak pakai alat kontrasepsi sampai hamil, dan akhirnya diminta digugurin oleh si cowoknya. Nah, ini yang kita nggak mau ini terjadi. Terus yang selanjutnya ada 5 pasal yang jadi perdebatan ya. Yang pasal 5 ini jadi sorotannya, yang intinya itu tuh yang tadi gue bilang, itu dianggap melakukan melegalkan zina karena ada kata-kata persetujuan korban, tanpa persetujuan korban, yang dianggap juga nih ya, kalau misalnya kita interpretasikan bisa aja. Jadi kalau misalnya kegiatan seksualnya itu yang jelas sudah tanpa hubungan pernikahan, ini sama-sama setuju antara si korban dan pelaku, berarti dibolehkan gitu. Yang harusnya ini tuh bisa diatur di peraturan lain gitu kan, jadi nggak harus di sini. Nah, itu yang kedua. Terus ini yang penting juga, ini fasilitas perlindungan dan pemulihan korban, karena kita tahu korban dari tindakan kekerasan seksual itu, apalagi kondisi psikisnya, itu sangat rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Ini udah jelas banget itu. Hampir semua korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual tuh paling enggak tuh pasti trauma. Yang kedua kemungkinan besarnya depresi. Yang ketiga nih, kalau misalnya tekanan itu jadi hamil dan nggak boleh digugurin gitu kan, ada kemungkinan bisa jadi baby blues. Terus yang terakhir itu dorongan untuk bunuh diri karena ini tadi, karena depresinya itu dia menganggap dirinya itu nggak berharga gitu kan. Itu yang paling sering terjadi. Nah, di sini nih diatur kampus tuh harus melakukan atau memfasilitasi tindakan perlindungan dan pemulihan korban itu berupa tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, bimbingan sosial dan rohani, dan di konseling ini udah jelas. Nah, ini paling jelas itu melibatkan pihak terkait itu kayak dokter, tenaga kesehatan kayak misalnya psikiater,
kalau misalnya emang udah parah banget. Terus dan yang paling utama wajib ada itu kan dari psikolog dan konselor gitu, atau bahkan sampai tokoh masyarakat dan pemuka agama juga kayaknya bisa ikut terlibat gitu dalam tindakan pendampingan korban ini nih, agar fisik dan psikisnya itu terjaga gitu kan. Mungkin ini sih kenapa adanya ini juga salah satu dasarnya itu tuh Pak Nadiem sendiri itu mungkin udah melek gitu ya. Dia mencari-cari data tentang tindakan kekerasan seksual gitu, dan mungkin juga ada menerima masukan-masukan juga dari pihak mahasiswa, walaupun mungkin bukan dari aliansi mahasiswa ya, kayak misalnya dia lagi sidak kemana gitu kan, dia tanya-tanya gitu kan ke mahasiswa ya mungkin ya, tapi gue nggak tahu juga sih lebih ini gimana. Terus juga ada pada pasal 57 juga setelah disahin ini tuh membentuk satuan tugas khusus nih. Ini menurut gua nih ya, ini langkah yang bagus. Kenapa? Karena jatuhnya itu kayak lu tuh di kampus tuh diwajibin ada klinik gitu ya, tapi ini khusus untuk pencegahan ini apa tuh tindak kekerasan seksual gitu, yang fokusnya itu untuk mencegah. Yang nantinya nih, yang menurut gua nih tugasnya ini tuh, dia tuh contohnya itu penyuluhan ya, bakal ngasih penyuluhan. Terus mereka tuh bakal ngadain kayak semacam hotline gitu kalau misalnya ada kejadian tindakan kekerasan seksual. Karena korbannya mungkin bisa mahasiswa ya, korbannya kebanyakan memang mahasiswa, tapi pelakunya tuh kalau sesama mahasiswa mungkin lebih gampang gitu ya, karena dia dari pihak kampus bisa menekan gitu harusnya. Tapi kalau dari pihak kampus lagi, dari sesama mahasiswa juga masih bisa menekan gitu. Tapi kalau misalnya pelakunya itu pihak dari oknum dari pihak kampus gitu, misalnya oknum dosen atau oknum staff gitu. Karena gue juga baru inget lagi tuh beberapa tahun lalu tuh kita juga ada kan ya oknum dosen dari universitas mana gitu kan, itu melakukan ya itulah tindakan pelecehan gitu kan. Nah mungkin dari situ juga diterbitkanlah Permendikbud ini gitu, agar dari kampus tuh benar-benar melaksanakan yang namanya tuh perlindungan terutama kepada perempuan ya dari tindakan kekerasan seksual. Nah buat kalian nih ya yang tidak setuju dengan adanya Permendikbud ini, mungkin coba dipikirin lagi deh, baca-baca lagi gitu kan, kenapa berapa banyak gitu korban dari tindak kekerasan seksual itu yang di lingkungan kampus nih, terutama yang korban yang mahasiswa dan pelakunya itu dari pihak oknum dosen atau staff gitu. Buat kalian yang merasa setuju, terima kasih, berarti kalian mendukung tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus ya. Mungkin dari gue itu aja. Terima kasih.